Oke, kita mulai ya. Langsung kita mau bahas, kita mau belajar Roma 10 ayat 1 sampai 10 ya. Pertanyaan pertama dari Roma 10 ayat 2. Apa maksud Roma 10:2? Dikatakan bahwa orang Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ya, nah ini yang eh, saya bilang tadi ya. Menyembah Tuhan yang benar, caranya salah, ini sama dengan penyembahan berhala. Jadi mereka sungguh-sungguh giat ya untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ya akibatnya ya nggak mencapai tujuan, nggak mencapai kebenaran yang dibilang sama 2 Timotius 3 juga ya. Orang-orang yang suka belajar tapi nggak pernah mencapai kebenaran. Nah kayak gini nih. Oke, ada yang mau coba jawab silakan. Apa maksud Roma 10 ayat 2? Boleh mungkin Pak Ronald bantu jawab. Silakan Pak Ronald. Ada nggak Pak Ronald ya? Ronald gak ada, Pak. Nggak ada. Mungkin belum ada. Mungkin saya jawab ya, Pak. Boleh. Kebetulan jawabannya itu kalau tidak salah itu di Roma 10 ayat 3 sama Roma 9 ayat 31 dan 32 ya. Coba kita baca dulu ya, Pak. Mm-mm. Di Roma 10 ayat yang ketiga dibilang kan bahwa sebetulnya eh, bangsa Israel itu sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi sebetulnya mereka tuh pakai kekuatan sendiri, tapi sebetulnya eh, tidak takluk kepada kebenaran. Nah, Roma 9 ayat 31 dan 32 di situ dikatakan tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi sebetulnya mereka mengejar kebenaran tapi bukan karena iman, tetapi karena perbuatan, Mm. pakai perbuatan dia sendiri. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Oke. Iya. Ya saya pikir jelas ya. Kalau ada yang lain yang mau tambahkan, ada? Ada yang mau tambahkan? Iya Pak. Ya, silakan Pak. Saya tambahin dikit mungkin sama contohnya itu seperti Saulus ya. Hmm. Dia kan sungguh taat sama hukum Taurat gitu ya. Hmm. Tapi dia mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dengan apa ya, umat-umat apa orang-orang percaya itu dia bantai gitu Pak. Iya, iya benar. Ya seperti. Seperti itu. Tapi gini, saya percaya gini ya. Nah, kenapa orang-orang ini nggak pernah sampai kepada kebenaran? Saya percaya Tuhan itu adil. Barang siapa yang mencari dia akan menemukan dia. Barang siapa yang mencari dia dengan segenap hati. Nah, orang-orang Israel ini dia menganggap dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah, ya udah beginilah yang pasti benar. Nah, akibatnya dia nggak mencapai kebenaran. Ya, nah Paulus lain.
Dia berkata dari dulu, ya, di Filipi juga dia bilang, di Kisah Rasul juga waktu dia ditangkap, sehingga ditampar sama apa prajurit itu ya di Mahkamah Agama. Karena dia berkata bahwa dari dulu dia nggak pernah melawan suara hatinya, diikuti suara hatinya, dan dia benar-benar kerjakan semua apa perintah hukum Taurat dengan tulus, ya, benar-benar dia taati semua dengan hati yang tulus. Nah, saya percaya orang-orang yang begitu pasti akan dituntun ke Yesus. Ya, entah caranya bagaimana. Ya, kemarin em, apa namanya? Saya ada nonton yang satu film tuh di YouTube, bagus nih. Produksi dari dia namain dirinya Lima dan Dua. Saya pikir lima roti dua ikan gitu ya. Pokoknya tentang kisah-kisah Alkitab gitu loh. Nah, jadi intinya bahwa eh, ini Tuhan adalah Tuhan yang nih contoh, oh, sama satu lagi perdebatan ya. Coba kita buka deh ya. Orang suka bilang begini. em, ini gimana nih? Sebentar, saya share kayak apa share screen ya. Bapak Ibu lihat ya. Ini apa namanya? Saya share screen, kelihatan nggak? Kelihatan. Eastward, kelihatan ya. Ya, Nah, ini suka dipakai ayat-ayat ini untuk menyatakan bahwa Tuhan, siapa yang selamat itu karena memang sudah ditakdirkan. Tuhan yang bawa, Tuhan yang pilih. Jadi bukan karena, kalau tadi kan jelas, kenapa bangsa Israel, orang-orang Yahudi, ya, mereka walaupun mengejar kebenaran, tapi nggak sampai, tadi kan Pak Untung udah jawab, karena tidak dengan cara yang benar, yaitu dengan iman. Mereka pakai kebenaran mereka sendiri. Jadi kuncinya adalah karena tidak dengan iman. Betul kan? Sama seperti Abraham kan. Nah, contohnya kan teladannya Abraham. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Siapa yang punya iman seperti Abraham, dia disebut anak-anak Allah. Kan begitu. Ya kita belajar dari Roma 4 segala macam. Nah, ayat yang menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan bahwa kita diselamatkan ya karena kita adalah umat pilihan Allah. Tuhan yang pilih. Unconditional election dan pilihannya itu tanpa syarat. Kita nggak tahu mau-maunya Tuhan. Apa benar? Ya kalau gitu kita kayak robot dong. Ya ini ayatnya nih, kamu lihat. Dr. James White, semalam saya dengar. Waduh, ngototnya. Ini lihat, coba lihat. Tidak ada, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, coba lihat. Betul nggak? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi berdasarkan ayat ini dia mengatakan bahwa ya semua orang bisa selamat itu karena Bapa yang tarik. Kalau Bapa nggak tarik ke Yesus, nggak mungkin kita selamat. Jadi bukan karena kemauan kita, kebisaan kita, tapi kehendak Tuhan yang atau kuasa Tuhan yang kita nggak mengerti. Kenapa dia pilih kita, bukan pilih yang lain, ya kan? Nah, jadi ini dasar. Coba ada yang mau jawab? Nah, ini kan berbenturan dengan tadi yang kita katakan kan, yang kita pelajari tadi. Ya, Roma 9 yang kemarin ya juga ditafsirkan seperti ini, tapi kita kan udah bongkar kan, udah bongkar-bongkar tuh. Jadi intinya ya Tuhan mengenal
kita. Tapi coba jawab Yohanes 6 ayat 44 ini. Ya. Waktu kita mau coba tafsir satu ayat, ini contoh nih. Kalau kita mau coba tafsir satu ayat ini, agak aneh. Oh, orang bisa selamat karena ditarik Bapa, bukan karena dia. Padahal firman Tuhan yang lain dikatakan, barang siapa yang mencari aku akan menemukan aku. Barang siapa yang mencari aku dengan segenap hati, kan begitu. Ayat-ayat yang lain ngomong begitu. Iya kan? Nah ini gimana? Merekoncil. Jadi waktu kita lihat ayat ini, kita harus tahu konsep seluruh Alkitab tuh bagaimana tentang Allah. Allah, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, yang mengasihi semua orang, yang menginginkan semua orang untuk selamat. Ya kan? 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 4, ya kan? Kisah Rasul, berapa tuh? Kisah Rasul yang katanya di mana-mana harus semua orang harus bertobat katanya. Ya. Tuhan mau supaya di mana-mana semua orang itu bertobat, ya kan? Nah, coba ada yang mau bantu jawab ayat ini gimana maksudnya? Ya, Pak David. Kalau lihat ayat ini ya, Pak David, sepertinya ini eh, Tuhan yang punya kehendak ya. Memang kehendak Tuhan yang selalu ingin supaya setiap kita ini tidak ada yang binasa ya, satu orang pun. Hmm. Ya, seperti yang Paulus di ayat 1 kan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, jadi bangsa Israel beroleh keselamatan, dan memang Tuhan kan memegang janjinya bahwa Israel umat pilihan Tuhan. Ya, nggak semuanya, tapi ada sebagian kalau kita lihat kan yang sungguh-sungguh percaya kepada Mesias ya. Eh, ada yang masih mempercayai Mesias ya. Ini kan kembali kepada Kristus ya, sebagai kegenapan dari hukum Taurat ya. Jadi bangsa Israel berusaha sendiri ya. Sebetulnya Kristus sudah turun untuk mendamaikan eh, manusia dengan Allah, tapi dia berusaha dengan usahanya. Mungkin dia tidak tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi dia ya lewat penggenapan dari hukum Taurat. Mungkin kan ada kehendak bebas ya Pak David ya. Iya, tapi kalau di sini kan nggak dibilang kehendak bebas, Pak. Nggak ada kehendak bebas di sini. Tuhan yang tarik. Ini yang dipercaya Calvin ini begini. Bahkan dia percaya bahwa keselamatan itu bukan untuk semua orang. Hanya untuk, maksudnya Tuhan datang mati hanya untuk efektif orang-orang yang umat pilihan saja. Hmm. Jadi yang bisa selamat itu adalah orang yang ditarik sama Bapak. Kalau Bapak nggak tarik, ya mau maunya Bapak lah. Kalau Bapak di Berarti surga nggak tarik ke Yesus ya dia nggak akan percaya. Gimana tuh jelasinnya nih ayat 44? berarti tergantung kepada Tuhan ya berarti ya. Iya, tergantung Tuhan narik Pendapat siapa. Kalau Tuhan nggak tarik, ya nggak bakalan bisa. Nah, kalau kita baca di sini, nah kita coba baca Yohanes 6 tuh.
Ya. Jadi memang kalau tidak apa namanya, kalau tidak, makanya mereka nggak bisa percaya karena mereka memang bukan domba-domba Yesus katanya, yang ditarik oleh Bapa ke Yesus. Makanya mereka nggak percaya. Ya, sampai James White, Dr. James White, yang Calvinis Reform, dia bilang, tuh kita tidak bisa percaya kepada Yesus kalau bukan Bapa yang menarik. Menarik di sini itu drag. Ya. Drag di sini, drag tahu ya, ditarik gitu loh. Ya kayak ayat yang lain dalam Kisah Rasul, kata ini dipakai. Ya. Kata drag ini, makanya diterjemahin drag di sini. Kalau di sini kan draw. Ya, King James pakai kata draw. Tapi sebenarnya kalau kita lihat helko ini di sini artinya juga drag. Makanya dia pakai istilah drag, ditarik. Seperti penjahat diseret. Ya, Paulus diseret dalam Kisah Rasul itu pakai kata helko juga. Ya. Nah, sampai James White itu pakai istilah drag. Ya, bukan. Nah, kalau King James kan draw, draw kan lebih lembut. Ya, tapi James bilang enggak, ini tarik, ditarik. Karena ayat-ayat yang lain memakai kata ini seperti Petrus waktu tangkap ikan nggak dapat dapat ikan lalu Tuhan Yesus bilang lempar jala kamu ke kanan. Waktu dia lempar jala dia tarik. Nah jalanya itu begitu berat kan sehingga perlu teman-temannya dia minta tolong teman-temannya bantu narik. Nah kata tarik itu adalah ini helko drag. Jadi makanya James White bilang ini ditarik oleh Bapa. Kita bisa percaya karena ditarik oleh Bapa bukan karena kemauan kita, kebisaan kita. Kita nggak bisa sombong. Tuhan yang memang sudah pilih kita. Ya, tapi kalau kita dipilih, orang lain nggak dipilih, wah kita bisa bangga juga kan. Ya kan? Tapi apakah itu adil? Kalau memang begitu, tanpa melibatkan kehendak manusia. Nah, coba jelasinnya gimana? Coba bisa nggak dihubungin dengan yang kita udah pelajari Roma 9 kah, Roma 10 kah? Pak, saya Ya, coba, Pak. iya Ibu, silakan. Itu eh, memang karena ditarik Tuhan kita bisa percaya Tuhan, tapi tetap ada pertandingan iman. Gitu. Hmm, Di dalam 1 Korintus 9:23 katakan tidak tahu kan kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi tetap respon kita maksudnya ikut dalam pertandingan iman selama dalam dunia ini. mm-mm. Betul. Jadi artinya ayat-ayat yang Ibu baca ini kan tidak seperti ini. Maksudnya ada bagian kita yang sungguh-sungguh berusaha. Kalau ini bukan bagian kita nih dia bilang, nggak ada bagiannya kata Calvinis. Coba yang percaya Calvinis, coba silakan jawab. Bagaimana ini? Dia kan bilang memang begitu, bukan kita. Tuhan yang tarik kita. Ya, tadi kan saya argumen Pak, siapa tadi yang tanya, yang bilang tuh, ya kan itu karena orang Israel salah gitu kan, ya.
Tapi mereka pakai pengetahuan sendiri. Tapi mereka sungguh-sungguh. Tapi pakai cara mereka. Yang mereka yakin paling benar. Akibatnya nggak nyampe kepada kebenaran. Tapi kalau Paulus enggak. Dia ikutin suara hatinya. Dia benar-benar mau, rindu, tulus. Ya. Nah akhirnya dia sampai. Walaupun dengan cara begitu ya Tuhan tunjukin. Tapi banyak loh kita lihat ya. Orang yang kalau suka Nikodemus. Coba. Iya kan? Itu orang Farisi itu. Ya kan? Percaya Yesus. Selamat. Karena dia memang rindu benar-benar mau mengenal. Kata kunci jadi mengenal ya pada gitu ya. Ya, enggak. Mengenal. Ya, kita kan ya kalau di situ kan. Tapi kalau ayat Yohanes 6 ayat 44 ini kan nggak ketemu, Pak. Bukan kita, tapi Tuhan. Nah, makanya ya, kita nih kalau belajar teologi doktrin ya, semakin maksud gini, kita percaya makanya sebagian deh dari kita ya, dari penatua. Contoh deh, KED sama Pak Jeff kan beda nih. Walaupun mereka bilang mereka udah sama, tapi tetap beda. Karena Pak Jeff lebih ke Armenian, tahu ya Armenian ya. Ya, nah Armenianism. Walaupun dia bilang dia John Wesley, sama aja Wesleyan, ya sama juga Armenian. Nah, tapi kalau KID kan dia percaya five point Calvinis. Artinya dia percaya ini, Tuhan yang pilih kita. Tapi di dalam SPK kita, KID percaya ya orang itu percaya dulu, bertobat ya kan? Bagaimana supaya selamat? Bertobat dan percaya. Itu urutan kita. Di dalam doktrin keselamatan kita juga urut-urutannya itu adalah percaya, bertobat ya kan, dengar firman. Pertama harus dengar firman dulu dong, seperti yang Efesus katakan juga. Kamu bisa percaya karena kamu dengar firman, ya kan? Di dalam Efesus 1:13-14. Nah, kita dengar firman, percaya timbul iman, iman timbul dari pendengaran, pendengaran dengan firman, ya kan? Nah, kita percaya karena dengar firman timbul iman, kita percaya, bertobat, lahir baru. Betul kan gitu kan urutannya kan? Iya. Ya, kita arti begitu. Itu namanya Ordo Salutis non Calvin. Saya kasih tahu. Ya, Ordo Salutis itu artinya urut-urutan keselamatan seseorang. Tapi Ordo Salutis daripada Calvin bukan begitu. Makanya kadang-kadang orang banyak ngaku Calvin tapi nggak ngerti Calvin sebenarnya. Kalau dia belajar Calvin bener, dia dia setuju atau Calvin yang bener juga. Nah, yang ada sekarang justru saya waktu bicara sama Dr. Yohanes Lili ya, dia kan dulu dari GRII ya, dari Pak Tong ya, dia ahli dogmatika. Tapi kemudian sekarang dia jadi karismatik kan, dia keluar dari GRII. Nah, dia bilang bahwa banyak sekarang yang beredarnya adalah orang-orang hiper Calvin, termasuk di Amerika. Ya. Kayak James White begitu tuh juga walaupun doktor wah dogmatika ya kayak begitu juga di Calvin. Ya. Oke, nah kembali. Jadi dalam susunan keselamatannya Calvin lahir baru duluan. Tuhan pilih dulu, Tuhan tentukan. Lalu orang itu lahir baru karena tadinya mati, nggak bisa respon. Orang mati nggak bisa diinjilin, harus dibangkitkan Tuhan dulu. Setelah dibangkitkan dia lahir baru, ya seperti lahir baru begitu. Maka setelah itu dia bisa bertobat dan percaya. Lucu ya. Jadi lahir baru dulu baru percaya. Itu susunannya mereka. Makanya jangan heran kata Stephen Tong, doktrin kita paling benar. Tapi kenapa ya orang-orang reform itu malas menginjili? Ya karena begitu. Pikir Tuhan yang tentuin lu mau jungkir balik bagaimana tetap aja kok kalau Tuhan udah pilih lu ya tetap selamat. Walaupun buat dosa seperti apa. Tapi kalau lu mau sungguh-sungguh ibaratnya deh. Mau sungguh-sungguh tapi kalau Tuhan gak pilih kamu ya gak selamat. Nasib. Ya kan nasib kok. Itu namanya aliran determinism. Determinism. Jadi orang-orang yang determinism. Kayak Esra Soruba. Kan dia mengaku dia supralapsarianisme. Artinya
Dia percaya double predestinasi. Tuhan menentukan siapa masuk neraka, siapa. Jadi dari awal, sejak sebelum dilahirkan, bahkan sejak sebelum Tuhan mencipta langit dan bumi, dia menentukan dulu siapa yang akan nanti masuk surga, yaitu umat pilihannya, siapa yang dilahirkan ditentukan untuk masuk neraka. Tuhan yang tentukan, bukan kehendak bebas mereka. Itu sampai kayak begitu. Ya. Nah, salah satu ayat yang menjadi pegangan mereka, Yohanes 6:44. Nah, gimana jawabnya? Kalau bisa jawab nih, saya kasih hadiah nih. Coba Pak. Saya coba Pak. Ayo, boleh. Siapa nih? Oh, Pak Herman dulu ya. Teman, silakan. Oh, oh, ya. Ditarik oleh Bapak itu ketika Bapak mengutus anaknya turun ke dunia itu kan sebenarnya untuk menebus semua manusia, Pak. Biar dipilih-pilih. Jadi semua itu otomatis ditarik oleh Bapak untuk menuju keselamatan, Pak. Jadi tinggal Hmm, balik lagi ke manusianya mau terima atau enggak. iya. Nah, dia menafsir semua itu bukan semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniai anaknya itu kalau supaya barang siapa yang percaya kan. Nah, kata semua orang, pokoknya kata-kata semua di dalam Yohanes, ya, itu semua itu bukan semua orang maksudnya, menurut Calvin ya. Semua itu adalah umat pilihan saja. Semua umat pilihan. Jadi Tuhan menarik, Bapa di surga menarik orang-orang pilihan itu ya sehingga bisa percaya dan diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan? Untuk menjelaskan bagaimana yang ditarik ini nih, ditarik oleh Bapa ini sebenarnya bukan begitu maksudnya. Bukan tanpa kehendak bebas manusia. Pokoknya Tuhan tarik. Kalau di sini kan Tuhan tarik loh. Ini saya kasih tahu ini ayat-ayat ini nih, ditarik ini nih. Ini ayat-ayat yang maksudnya banyak, yang hampir semuanya di dalam perjanjian baru ya. Jarang sekali kayak begini. Maksudnya di draw. Tapi sebenarnya benar-benar tarik paksa. Tanpa kehendak yang ditarik itu. Contoh, menarik ikan, jala, menarik jala. Yang ada ikan-ikannya. Kan bukan ikannya yang mau masuk jala itu. Sehingga bisa ditarik. Terus Paulus diseret. Ya, nih. Saya tunjukin nih. Paulus diseret ya. Aduh, kok nggak ada sini. Ini kisah Rasul nih. Ada ya. Coba, siapa yang mau jawab? Pak Yulianto ya? Iya, oke. Ayo, silakan ayo deh. Tarik, baca Saya dulu. coba ya. Saya coba deh. Eh, Tarik. Ditarik ini mungkin bicara tentang inisiatifnya. Inisiatif keselamatan itu dari Allah ya Pak. Maksudnya bukan dari manusia. Artinya kalau manusia mau dengan perbuatan kayak gimana pun nggak akan sampai pada keselamatan. Tetapi inisiatif keselamatannya itu datangnya dari Allah. Bahwa kita itu ditarik kepada Yesus oleh Bapa gitu. Bicara tentang inisiatifnya. Jadi eh, kaitannya mungkin di Efesus 2:8-9 ya. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, oleh imannya mungkin nyambung ke Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya, Pak. Iman percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ada respon manusia juga ya untuk pada akhirnya keselamatannya itu ya. Gitu, Pak.
Oke. Nah, respon itu jadi artinya itu kehendak kita dong. Iya, Ya, respon kita artinya bisa pilih untuk percaya atau beriman atau enggak kan, atau menolak kan? iya pada akhirnya ya. Ya, tapi kasih karunia benar. Jadi Armenian percaya begitu yang kamu ngomong. Ya, jadi makanya mereka sinergisme. Keselamatan itu dua pihak. Satu dari Allah, kasih karunia, kita percaya kasih karunia. Ya. Jadi di keselamatan di dalam Kristen ini doktrinnya ini macam-macam. Ya, ada Calvin, ada Armenian. Tapi bukan itu, ada lagi non Calvin, non Armenian. Nah, gereja Ortodoks menganggap Armenian itu salah satu bentuk daripada Calvin. Karena memang Armenian muridnya Calvin. Jakub Arminius itu memang muridnya Calvin. Tapi dia nggak setuju sama penafsiran Calvin. Nah, kembali. Ya, jadi eh, apa namanya? Kalau Calvin mengatakan iman pun itu Tuhan yang kasih. Kalau bukan ya nggak mungkin kita bisa beriman. Jadi semuanya itu kasih karunia. Jadi nggak ada bagian kita sama sekali. Makanya keselamatan model Calvin disebut monergism. Mono, satu. Ya, kalau sinergism dibilang itu pelagianisme atau bahkan semi pelagianisme kayak gitu. Ini saya pakai istilah-istilah gitu memang supaya supaya. Nah itu kalau belajar mau nggak mau harus itu ya supaya ngerti. Kalau nggak kita harus ceritain lagi semua itu apa. Tapi intinya bahwa Calvin percaya kita selamat hanya karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang mengerjakan, kita nggak ada bagiannya sama sekali. Kehendak bebas kita ada, tapi di bawah kemahakuasaan Tuhan. God sovereignty, pilihan Tuhan, penentuan Tuhan, determinisme. Ya, itu sayap kanan. Sayap kirinya apa? Jadi ada dua arah nih swing ya Kristen dalam hal keselamatan. Satu lagi libertarianisme. Libertarianisme ini artinya bebas. Kita selamat karena kehendak bebas kita, kita yang pilih. Karena itu kita bisa dituntut pertanggungjawabannya. Kalau lu nggak bisa pilih melakukan apa yang kamu lakukan, tapi kamu melakukan itu karena dipengaruhi atau dipaksa oleh orang lain, maka kamu tidak bertanggung jawab atas kelakuan kamu. Karena kamu dipaksa. Ngerti ya? Tapi kalau kamu melakukan karena kehendak bebas kamu, kamu bisa tanggung jawab. Ini contoh nih anak nih, yang bunuh bapak dan neneknya. Dan mamanya juga ditusuk, tapi ya nggak mati gitu ya, belum mati ya. Nah anak ini ternyata mendengar suara bisikan. Nah kalau diperiksa sama psikolog, psikiater, ternyata dia skizofrenia, bebas dia. Sekalipun dia orang dewasa. Apalagi dia anak-anak di bawah 18 tahun. Remaja 18 tahun. Nggak mungkin dia masuk penjara, walaupun dia sadar. Dia nggak mungkin, apalagi dia dalam tekanan misalnya. Papanya suka bully dia misalnya, gebukin dia apa gimana gitu ya. Oh, dia paling masuk rumah ini apa namanya anak-anak nakal gitu loh, penjara anak nakal, paling gitu aja. Apalagi dia skizofrenia, orang dewasa yang skizofrenia bunuh orang tidak akan masuk penjara, tapi masuk rumah sakit jiwa. Supaya apa? Supaya sembuh, nggak dihukum, malah disembuhin. Itu loh manusia punya hati nurani, pikiran, hukum itu di mana-mana sama. Mau agama Islam, agama negara Islam, negara Kristen, negara ateis, komunis, hukumnya sama. Orang gila kalau bunuh orang nggak akan masuk penjara, tapi masuk rumah sakit jiwa. Ya, kecuali di Korea Utara kali ya nggak tahu itu ya. Kim Jong Un kan rada-rada sarap, ya kan semau dia hukumnya. Nggak tahu deh, ya kan. Tapi nggak kembali ini. Bagaimana? Dia percaya ini total Tuhan yang buat, Bapa yang buat.
Nih kalau bisa jawab ini nih. Kalau mau sekolah teologi di STT Let's saya kasih diskon 50% nih. Lumayan loh. Cap gotiau. 15 juta nih. Ada? Nah, untung. Kalau bisa jawab 15 juta nih. Potongan. Kuliah di STT Let's. Memang itu Pak, sebetulnya kan keselamatan tuh pertama inisiatifnya Allah ya Pak. Pertama. Tapi manusia yang memang harus meresponi. Ada bagian kita yang meresponi. Tapi pertama memang inisiatif dari Tuhan. Karena bukan kita nggak mungkin bisa ini. Tapi memang bagian manusianya yang memang harus ada peranan aktif. Kita yang meresponi. Kalau kita nggak meresponi juga nggak mungkin bisa selamat. Sekalipun Allah memang punya inisiatif menyelamatkan semua orang. Tapi kalau manusia mengeraskan hati, tidak meresponi juga nggak mungkin terjadi. Iya. Itu pandangan Arminianisme. Hmm. Calvin nggak percaya itu. Kamu dengerin Pak Tong, Esra Soru, Deki Ngadas, begitu ngomongnya. Bukan, bukan begitu. Yakub Trihandoko, bukan begitu. Mereka sama semua. Mereka reform. Mereka bilang bukan. Bapak yang tarik. Kita nggak ada bagiannya sama sekali. John Pak, Piper sama ngomongnya. Nggak Pak, seperti yang Pak Untung ngomong. Pak David, Yap, kalau dihubungkan dengan yang kan ini kalau Yohanes 6 ayat 44 bilang ditarik oleh Bapa ya yang mau datang kepada Yesus ya. ya, Mungkin kalau saya dapat mungkin ya ini bisa ini sih Pak. Saya dapatnya mungkin itu ditarik oleh Bapa kepada Yesus itu bahwa sebenarnya kunci keselamatan yang memang sebenarnya itu mau dari pandangan siapapun adalah tetap oleh Yesus gitu kan. Oleh Yesus. Jadi tetap lewat Yesus gitu seperti ya pasti Pak. Calvin Armenia yang juga sama. Semua ngomong, semua ya percaya lewat Yesus. Ya kan, bahkan Mormon juga percaya lewat Yesus. Tapi mm, intinya adalah untuk sampai kepada Yesus, apakah untuk bisa menerima kasih karunia itu, apakah ada bagian kita manusia untuk memilih, menolak atau menerima? Kalau Calvin percaya kasih karunia itu tidak bisa ditolak. Namanya irresistible grace. Jadi irresistible grace. Kasih karunia itu tidak bisa ditolak. Kalau dikasih pasti terima, pasti selamat. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih. Dan pilihannya itu unconditional. Unconditional election. Irresistible grace. Ngerti ya? mm, Unconditional election artinya manusia itu Tuhan yang pilih siapa yang selamat, siapa yang masuk neraka. Ini ngomong ekstrimnya kayak si Ezra Soru. Ya. Bukan karena kita, tapi Tuhan. Nah, percis dia menafsir Roma 9 tuh seperti itu. Ya kan? Siapakah kamu tanah liat? Lu bisa protes. Ya terima nasib aja lah. Nah dia dari segi pandangan itu. Tapi kan kayak kemarin kita belajar yang saya jelasin kan bukan begitu. Waktu dikutip Yeremia 18 kan bukan begitu hati Tuhan. Justru hati Tuhan bahwa ibaratnya gini deh. Nggak usah ngomong Yeremia 18. Orang penjunan ya dia kerjanya membuat keramik kan. Guci lah segala. Tujuannya apa? Dijual kan? Ini yang masuk akal aja deh. Nah kalau orang jualan keramik. Ya. Ada nggak sengaja untuk dipecahin, dihancurin? Nggak ada lah. Semua dia buat itu buat yang baik dong, yang bagus supaya dijual mahal, gitu loh. Ya kan, bukan sembarangan tanah liat terus dihancur-hancurin sama dia mau maunya dia mau bikin yang bagus, dia lagi moodnya bagus dia bikin yang bagus, kalau moodnya jelek dia hancur-hancurin gitu. Ya enggak itu sarap itu orang penjunannya. Nah, makanya dibawa Yeremia ke penjunan itu, Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Penjunan itu selalu berusaha membuat yang terbaik. Tapi tanah liatnya gagal terus nih, jelek nih tanahnya nih. Dia oke nggak bisa bikin yang tinggi-tinggi, Gucci. Ya bikinlah piring lah, mangkok lah. Ngerti nggak?
tapi jadi sesuatu yang berguna, yang bisa dipakai. Itu tujuannya penjunan. Nah, Tuhan bilang sama Yeremia, lihat Israel, ya kan kayak tanah liat yang jelek nih. Tapi aku nggak menyerah. Kalau dia bisa begitu, penjunan sama tanah liat, masa saya nggak bisa begitu sama Israel? Itu maksudnya. Itu melihat, menafsir Alkitab sesuai konteks. Konteks jauh ya artinya. Ada kaitannya dengan 2 Petrus 3 ayat 9 ya Pak David? Nah, justru berlawanan ini. 2 Petrus 3:9 kan, kehendak Tuhan itu kan supaya orang selamat. Nah, ini enggak. Ayat ini sebenarnya Tuhan sedang ngomong kepada orang-orang Yahudi yang mengikut dia, tetapi nggak bisa terima ngomongan Tuhan Yesus yang harus makan daging dan minum darah. Dia baru bisa selamat. Lalu banyak yang kemudian setelah Yesus ngomong begini, meninggalkan Yesus. Lalu Yesus bilang, nggak ada orang yang bisa datang kepadaku kalau bukan ditarik. Nah, ini mereka ini yang nggak percaya ini, yang mereka tidak ditarik oleh Bapa. Jadi perannya Bapak, makanya Calvin menafsir seperti itu. Nah, sekarang gimana kita menjelaskan ditarik oleh Bapak itu bukan begitu maksudnya. Bukan tanpa kehendak bebas manusia, ditarik paksa gitu sama Tuhan. Ya. Oke, Pak Deddy, gimana? Ya, kalau yang di 2 Petrus 3:9 kan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya kan dia mengasihi manusia. Yang tadi juga penjunan bagaimana kemurahan Tuhan Betul, terus terus dilakukan buat manusia. Ya, betul, bahwa dia tidak lalai walaupun manusia menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ya sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. betul, Artinya ada kemurahan Tuhan yang terbuka ya betul, kepada janji Allah juga terhadap bangsa betul, Israel ya. Allah betul. tetap mengasihi bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Ya, jadi ada kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap mereka yang mau berbalik dan bertobat. Hmm. Ya, itu pandangan Armenian, Pak. Pandangan Calvin nggak begitu. Dia bilang semua orang itu, ya karena Tuhan mengasihi semua orang itu adalah semua orang pilihan. Jadi ini yang ditarik. Jadi mereka lah yang ditarik oleh Bapa, orang-orang yang percaya. Orang bisa percaya, kita bisa percaya karena ditarik, dipilih sama Tuhan, dibangkitkan dulu. Di ayatnya mana? Efesus. Ya, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Jadi dulu mati. Orang mati itu nggak bisa respon. Dipanggil-panggil nggak bakalan nyaut orang mati. Ya kan? Nggak bisa. Kecuali caranya gimana? Dibangkitkan dulu. Nah ini dasarnya dia. Lahir baru dulu. Nah kalau sudah lahir baru, sudah bangkit, itu artinya apa? Tuhan yang pilih. Bukan karena kehendak si mayat tadi. Orang mati kok. Makanya doktrin keselamatannya Calvin pertama adalah total depravity, tulip kan? Total depravity. Kerusakan total seperti mayat mati. Nggak bisa respon. Karena itu supaya dia bisa selamat, unconditional election. Tuhan yang pilih, Bapa yang bawa, menarik dia kepada Yesus. Makanya lahir baru dulu, regeneration. Baru bisa timbul iman, percaya. Itu dia punya ordo, salutis. Susunan proses keselamatan manusia. Kita di Alba Love percaya, bertobat, percaya dulu dong. Baru bisa lahir baru, baru bisa selamat.
Ya. Nah, karena itu oke lah ya. Jadi nggak ada yang berhasil menerima hadiah nih. Jadi gini, lihat ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar, ada syaratnya, ya, semuanya diajar. Orang Israel semuanya diajar, orang Yahudi belajar semua. Tetapi yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang pada Yesus. Kalau yang menolak, ya pakai pikirannya sendiri, nggak mengikuti teladannya Abraham. Makanya kenapa Tuhan Yesus bisa bilang anak-anak Allah, apa orang-orang yang mengaku anak Allah itu anak setan di dalam Yohanes 8. Ini kan Yohanes 6, Yohanes 8 kamu lihat, kita lihat ya. Tuhan sedang bicara sama orang-orang nih. Maka katanya ayat 31 kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Ini kepada siapa dia ngomong? Orang Yahudi yang percaya lu kepadanya. Oke? Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah jadi hamba apapun, siapapun. Nah ini pengertian mereka. Bagaimana kamu dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak. Jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Aku tahu kamu keturunan Abraham. Tapi, nah Tuhan bongkar hatinya. Kamu berusaha membunuhku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya. Bapak kami ialah Abraham. Tuhan bilang, enggak. Kalau bapak kamu Abraham, kamu nggak akan mau bunuh kamu. Abraham nggak mungkin mau bunuh kamu. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami adalah satu, yaitu Allah. Kami anak Allah. Ya. Mereka percaya mereka semua anak Allah. Nah ini yang disebut mereka apa namanya? Mereka diajar oleh Taurat. Mereka belajar Taurat, diajar oleh Allah, tapi tidak menerima kebenaran itu. Nggak nyampe kepada kebenaran itu maksudnya ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar datang dari Allah, ya kan? Aku datang bukan atas kehendakmu sendiri, melainkan dari Dia. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kamu tidak mengerti firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, loh. Tadinya orang percaya loh. Ya, mengaku anak Allah, tapi Tuhan bilang bukan, lu anak setan. Nah, loh. Nah, jadi kembali. Kuncinya di sini. John siapa namanya? James White juga tahu ayat ini, tapi dia tetap ngotot. Ya. Mereka diajar oleh, ya namanya diajar ya. Semua orang diajar sama guru, tapi semuanya lulus nggak? Belum tentu. Tergantung. Mereka ngerti nggak pengajaran guru itu? Mereka nangkep nggak? Ya kan? Mereka mendengar nggak? Ya. Jadi mereka yang mendengar dan menerima sama. Setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menerima itu bagian siapa? Kita. Ya dong. Tuhan memberi kasih karunia. Tapi kalau kita nggak terima gimana? Ya nggak dapet lah. Walaupun kasih karunia. Nah ini loh. Jadi masalah. Ya. Kemarin dia berdebat sama dokter Flower. Dokter Flower jawabnya, aduh muter-muter jauh-jauh. Saya juga sebel dengerinnya. Kenapa nggak langsung gali aja dari 45? Ayo kita buktiin ayat 45 sama dia. Penjelasan 45 ini si James White bilang bahwa kita diajar oleh Allah, bukan kita yang mau belajar sendiri, cari-cari sendiri, bukan.
Tuhan yang cekoknya, istilahnya kasarnya, Tuhan yang cekokin kita, Tuhan yang ngajar kita kok. Kita diajar, waduh dia pakai kata itu passive voice lah, bukan bukan active voice lah, ya kan? Bukan bagian kita, tapi Tuhan yang ini. Iya, tapi sambungannya adalah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang pada. Jadi kalau dia dengar, dia belajar, diajar tapi nggak dengar, nggak terima ya, nggak mau dengar, nggak mau terima ya, nggak bisa. Sama seperti domba-dombaku mendengar suaraku dan dia datang kepadaku. Kalau cuma dengar-dengar tapi nggak mau datang ya percuma. Nggak bisa. Jadi itu penjelasannya. Nah, lagian ayat ini Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ya. Kita lihat nih pendekatan yang lain. Konteks jauh. Yohanes 6 ayat 44 larinya kemana? Matius 11 ayat 25 sampai 27. Ya. Maksudnya ditarik oleh Bapa. Accept ya. Jadi kalau kita lihat King James ini caranya ini ayat ini cara kita mau Bible study ini pakai ini nih. Ini konkordansi ini. Ya, kita mau lihat konteksnya jauhnya dari sini. Lihat ya. Tidak ada orang yang bisa datang kalau bukan ya. Except the Father which has sent. Jadi kecuali Bapa yang menarik dia ya. Bapa yang menarik. Nah kecuali Bapa. Nah sekarang coba lihat. Maksudnya apa itu? Bapa menarik. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Nah, jadi yang tadi belajar tapi nggak datang ke Yesus, diajar oleh Bapa, tapi tidak datang ke Yesus, yaitu orang-orang yang bijak dan orang pandai. Ini seperti orang Farisi ahli Taurat. Konteksnya begitu ya, ayat 25-27 ke atasnya kalau kita baca. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, orang sederhana, polos. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan menyatakan, nah sekali lagi dia bilang, loh kan ini kan artinya Tuhan yang berkenan. Kalau Tuhan nggak berkenan ya lu jungkir balik juga nggak bisa. Iya, baca ayat 28. Jadi jangan sampai 27 doang. Ayat 28 apa kata Yesus? Marilah kepadaku semua yang letih. Ini bicara orang kecil nih. Orang yang desperate. Pemungut cukai. Pelacur. Ini orang-orang yang kecil nih. Ya kan? Tapi orang-orang yang begini yang desperate yang aduh, udah merasa gagal. Tuhan undang, Tuhan panggil. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau kamu pun sekolah tinggi kayak Nikodemus, Parisi juga, tapi tidak sombong, tidak merasa dirinya pandai, tapi dia benar-benar rindu kepada kebenaran, dia pasti datang ke Yesus. Nah ini dia. Itu yang dimaksud ditarik oleh Bapa, yaitu orang yang mendengar, menerima pengajaran dari Bapa akan datang kepada Yesus. Oke, ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Jelas nggak? Nanti karena waktunya mungkin ya. Kita sampai jam berapa ya ngomong-ngomongnya? 6.15 lah Pak. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jelas nggak? Diam artinya apa nih? Pak David, sorry saya mau tanya dikit nih Pak. Iya, Kalau kalau dibandingin dengan wahyu yang Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita gimana Pak? iya. Kan ada kalaunya. Iya, Kalau kamu buka, aku masuk. Kalau nggak dibuka. iya, Nah, makanya Calvin akan susah tuh jawab-jawab kayak begitu, punya pertanyaan kayak gitu. Ya kan? Ada lagi. Makanya nih saya mau ini. Bukan bukan kita kan mau cari kebenaran ya.
Makanya gereja ortodoks mengatakan bahwa, waduh sekarang ini orang pikir kalau bukan Calvin ya bukan Reform. Loh, ya saya juga nggak setuju sama ngomongannya ortodoks. Nggak selalu. Dia bilang, sejarah membuktikan. Calvin itu kan abad ke-16. Masa selama 16 abad Tuhan biarin orang lain sesat semua pengertiannya? Karena gereja ortodoks Katolik Roma kan nggak percaya model kayak Calvin gitu. Determinism. Arahnya itu selalu libertarianisme. Artinya orang-orang punya kehendak bebas untuk milih. Tapi kata orang Calvin, Calvinis, John Calvin juga mengatakan bahwa mereka bukan dari dia sendiri. Dia merujuk kepada Santo Agustinus, abad keempat. Ya kan? Tapi dia tambahin lagi. Nah, Santo Agustinus itu memang arahnya memang ke determinisme. Tapi dia bilang begini, makanya kalau Calvin bilang kalau bukan Calvin tuh nggak ada jaminan keselamatan. Sekali selamat tetap selamat, pasti. Tapi kalau mau benar-benar ikutin Santo Agustinus, Agustinus bilang begini loh. Walaupun kita umat pilihan, kita nggak pernah tahu kita umat pilihan sampai menjelang saat kematian kita. Baru kita tahu kita umat pilihan atau bukan. Kenapa? Karena umat pilihan akan setia sampai mati. Karena jelas dalam Wahyu 2, Wahyu 3, Matius juga dikatakan bahwa barang siapa yang bertahan sampai kesudahan, selamat. Matius 24. Di dalam Wahyu 2, Wahyu 3, surat kepada 7 gereja di Asia Kecil. Selalu diakhiri, barang siapa menang. Menang itu sampai selesai, finish. Dia akan menerima janji-janji dalam kekekalan. Menerima mahkota, menerima jubah putih. Ya kan? Namanya tidak akan dihapus. Kalau kalah, ya dihapus. Artinya ditulis pun, dipilih pun bisa batal itu. Kalau nggak menang sampai akhir. Ya. Bahkan Calvin kayak John MacArthur juga bilang bahwa ada orang Kristen eksternal, ada orang Kristen internal. Orang Kristen internal itulah yang sungguh-sungguh umat pilihan. Ya. Bedanya gimana? Contohnya Ravi Zacharias. Itu eksternal tuh ternyata. Kata dia. Karena hidup dalam dosa. Orang lahir baru nggak mungkin hidup dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, nggak akan hidup dalam dosa. Nah, Ravi Zacharias hidup dalam dosa. Dan dia mati, tidak mengakui dosanya. Makanya nggak selamat. Nah, loh, kalau gitu nggak ada jaminan dong. Iya kan, bisa juga loh. Baru ketahuan belakangan ternyata. Kalau dia waktu masih hidup, siapa yang sangka Ravi Zacharias? Siapa yang sangka? Orang reform nggak ada yang bilang Ravi Zacharias sesat. Bener itu ajarannya. Baru kalau Benny Hinn, nah Justin Peter, orang reform tuh percaya itu belum lahir baru. Penipu, bohong, fake itu Benny Hinn, ya kan? Palsu, mujizat-mujizat itu yang dibuat itu drama semua di panggung, cari duit. Nah, jadi banyak tuh yang nyerang dia sekarang. Bongkar-bongkar di videonya. Ya, sekarang teknik video kan udah makin jelas kelihatan ditunjukin kepalsuannya. Mike Winger, ya, Justin Peter, kenyang tuh nyerang dia tuh. Nah, sekarang jadi eh, apa namanya? eh, Kalau gitu siapa yang tahu? Katanya Calvin punya jaminan keselamatan, tapi siapa yang tahu kalau ternyata belakangannya nggak menang? Tapi ngomong-ngomong kalau lahir barunya si Ravi Zacharias nggak sah, dia belum lahir baru. Siapa yang lahir baru kalau begitu? Standarnya apa lahir baru? Ravi Zacharias coba lihat Bapak Ibu kesaksian dia, pertobatannya. Waduh, luar biasa tuh mujizat tuh dia tuh sakit kan dia tadinya. Wah, karena itu dia bertobat, dia kan dari orang India, ya kan? Bukan dari Kristen, dari Hindu dia. Belajar, belajar akhirnya
bahwa dia ngalami kesembuhan, terus dia percaya, ya, dan luar biasa pertobatannya awal-awal, ya kan? Dan doktrinnya tuh ortodoksi banget. Nah, kalau begitu aja belum lahir baru, bagaimana kita? Ya kan? Kita nggak seheboh dia loh, pertobatannya. Jadi, ya seperti Agustinus bilang, kita nggak bisa bangga kita umat pilihan. Belum tentu. Kalau ternyata di hari terakhir kita nggak setia sama Tuhan, ya nggak selamat. Ya sama aja kayak Armenian lah pandangannya kalau gitu Agustinus. Ya kan? Oke, gitu ya Pak ya. Tadi siapa Pak? Suaminya Ibu Fungling, saya nggak lupa namanya nih. Ya, Pak. Oke, jelas ya. Kalau ada yang mau Iya, tanya, kita pelan-pelan nggak apa-apa, nggak kejar target. Minggu depan kita lanjutin lagi. Roma 10, 8, 9 itu juga lumayan. Topiknya juga Roma ya. Ah, ah, jawabnya juga lumayan panjang. Oke, ya. Saya pikir sampai di sini aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya, karena semuanya diem semua, artinya saya anggap menyimak ya, mengerti ya. Kalau nggak ngerti atau nggak setuju, boleh tanya langsung. Buka mic. Oke ya, nggak ada ya. Kalau gitu kita sampai di sini dulu, Ya, ya. Pak. Ya, kita tutup dalam doa ya. Ya. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau Allah yang baik. Yang ingin supaya semua orang tidak binasa. Tapi supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Tuhan, karena itu, karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Seluruh dunia, seluruh manusia Engkau sayang. Seluruh jiwa. Seperti yang Kau katakan dalam Kejadian 9 ayat 6. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi nyawa semua manusia. Setiap manusia nyawanya berharga di matamu. Karena semua manusia diciptakan segambar dengan Engkau. Karena itu barang siapa yang membunuh manusia, menghilangkan nyawa manusia, dia akan dibinasakan. Karena itu Tuhan, tidak ada orang lain yang mengasihi kami manusia lebih dari Engkau. Bahkan ibu bapak kami tidak mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Itu katamu di dalam Yesaya. Ya. Engkau mengasihi kami lebih daripada kasih seorang ibu. Karena itu Engkau pasti Tuhan ingin supaya semua manusia diselamatkan. Tapi ternyata tidak semua manusia selamat. Karena tidak semua manusia mencari Engkau dengan segenap hati. Karena tidak semua manusia mau datang kepada terang. Karena mereka lebih menyukai dosa, kegelapan. Karena itu mereka tidak menerima Engkau. Tuhan, tapi setiap kami yang letih lesu berbeban berat, yang tidak sanggup, yang sadar dirinya berdosa, akan binasa, dan butuh keselamatan. Pasti Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau akan memberikan kami kelegaan, memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh belajar dan mengerti kebenaran-Mu. Bukan dengan kebenaran kami sendiri, tapi dengan kebenaran
sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan buat sepanjang 1 jam ini kami sudah belajar. Dan biar kami boleh simpan Tuhan ini semua di dalam hati kami. Supaya kami boleh terus membuka hati kami. Sehingga Engkau masuk dan makan bersama-sama dengan kami. Tuhan, sementara kami berpisah, kiranya Engkau yang terus Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami bersama-sama Engkau juga. Biar Tuhan penuhi kami dengan pikiran-pikiran-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, sehingga pikiran kami adalah pikiran-Mu, hati kami adalah hati-Mu Tuhan. Mata kami bisa melihat sesuai dengan cara pandang-Mu juga. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat perlindungan yang dari Engkau sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Terima kasih Pak David. sama-sama. Terima kasih God Pak bless David. semuanya. Terima kasih semua. God Ya, bless. God terima bless. kasih. Semuanya. Terima kasih Ko David, God bless Ko David. Thank you Pak David, thank you Pak Untung, Tuhan berkati. Berkati. Tuhan berkati. Halo.